adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolektor yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Halo anak-anak semuanya, selamat hari Minggu ya. Jumpa lagi kita di ibadah sekolah minggu di Kalam Kudus. Wah, hari ini Miss Lisda sangat bersuka cita. Kenapa? Karena kita masih menikmati hari yang baru. Kita masih melihat matahari bersinar dengan terang, dan kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Nah anak-anak, hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Anak-anak di rumah sudah siap? Kalau kamu sudah siap, mari kita puji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan bersama lagu Segala Puji Syukur. Mari nyanyikan bersama-sama. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Miss Lisda pimpin ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan memberkati kami, menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Kami dapat bangun dengan keadaan baik-baik saja, dengan dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di pagi hari ini.
Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya kami dapat memuji, bernyanyi, dan memuliakan Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita. Mari kita nyanyikan bersama lagu Sukacita sambil bertepuk tangan ya di rumah. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Shane Tamara. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan bersama lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita nyanyikan bersama ya. Oke, gerakan. Sudah siap? Sudah siap mau belajar firman Tuhan? Oke, nah sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini, kita minta kekuatan dari Tuhan melalui doa. Semua sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena di pagi hari ini Tuhan masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan, beri kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik dan mampukan kami untuk melakukannya. Tolong juga Ibu Guru Siana yang akan bercerita, berikan dia kekuatan, beri dia hikmat agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Nah adik-adik,
sebelum Bu Siana bercerita, Bu Siana mau tanya sesuatu, boleh? Iya. Adik-adik, kira-kira ada di antara kalian yang pernah menerima sesuatu atau menerima hadiah dari mama atau dari papa atau mungkin dari teman-teman? Pernah tidak? Oh, pernah ya. Pasti semua pernah mendapatkan hadiah. Tapi pertanyaannya, waktu kalian mendapatkan hadiah tersebut, apa yang kalian lakukan? Apakah diam-diam saja? Oh, tidak. Berterima kasih. Yang lain ada mau kasih jawaban? Oh, mengucap syukur. Betul sekali adik-adik. Nah, pagi hari ini kita akan melihat satu cerita yang ditulis di dalam Alkitab, di mana ada sekelompok orang telah menerima pemberian dari Tuhan, dan pemberian itu sangat berharga. Tapi sayang sekali mereka lupa berterima kasih. Tapi ada loh adik-adik satu orang mereka berterima kasih. Kira-kira cerita kita diambil dari mana ya? Ayo, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Sekali lagi, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Sudah dapat semua? Jadi sekelompok orang yang Bu Siana maksud tadi adalah ke-10 orang kusta. Judulnya ke-10 orang kusta. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak? Sakit kusta itu seperti apa ya? Nah, adik-adik, orang yang menderita sakit kusta itu gejalanya itu di kulit tubuhnya itu timbul bercak-bercak yang agak terang, warnanya kemerah-merahan. Tubuhnya itu mati rasa adik-adik. Walaupun mungkin dicubit begini atau kena pecah beling, atau bisa saja mereka melukai diri mereka, mereka tidak rasa lagi karena sudah mati rasa adik-adik. Dan kaki tangannya itu lemas sekali. Makanya orang sakit kusta itu mereka harus menggunakan tongkat untuk menopang tubuhnya yang lemas itu. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adik-adik, orang yang sakit kusta itu mereka bukan hanya menderita secara fisik loh. Mereka itu menderita secara batin. Maksudnya apa sih Bu Siana? Karena orang yang sakit kusta itu mereka itu ditolak atau tidak diperbolehkan tinggal di tengah masyarakat. Bahkan keluarga mereka pun tidak mengizinkan mereka tinggal di rumah. Jadi mereka itu diisolasi mandiri. Tapi bukan corona ya. Mereka diisolasi mandiri lalu diungsikan. Diungsikan kemana ya? Mereka itu diungsikan ke pinggiran kampung. Nah, di sanalah mereka membuat pondok-pondok kecil. Mereka tinggal di sana dan mereka bisa ketemu keluarga mereka waktu mereka datang untuk membawa makanan. Itu pun dari jauh loh adik-adik. Kasihan sekali ya. Mereka rindu mau ketemu keluarga, tapi tidak bisa. Tapi mau diapa lagi? Mereka tidak bisa pulang ke rumah sebelum mereka sembuh. Sedangkan penyakit kusta ini sulit untuk disembuhkan. Ya, jadi mereka pasrah saja, menunggu kapan saya sembuh. Bisa saja adik-adik ada yang putus asa. Tapi suatu hari adik-adik, waktu Tuhan Yesus mengadakan perjalanan menuju ke Yerusalem, Tuhan Yesus melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, di sanalah Tuhan Yesus lewat dan 10 orang kusta ini mendengar, Tuhan Yesus melewat, ayo kita datang. Tapi kita nggak usah dekat-dekat ya. Nah, 10 orang kusta ini mereka pasti pernah dengar bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus itu punya belas kasihan. Makanya mereka datang dari jauh, mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihani kami. Tidak ada yang mereka harapkan adik-adik selain belas kasihan. Apakah Tuhan Yesus
bilang begini, "Hei, kamu sakit kusta, pergi sana. Jangan dekat-dekat saya, nanti saya tertular lagi." Apakah Tuhan Yesus bilang begitu? Tidak loh adik-adik. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Seorang dari mereka, ayat 13 adik-adik. Ayat 13, mereka berteriak, "Yesus Guru kasihani kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Kenapa ya Tuhan Yesus suruh mereka pergi kepada imam-imam? Kan pasti 10 orang kusta ini mau datang sama Tuhan Yesus, pasti mereka ingin sembuh. Kok Tuhan Yesus suruh kepada imam-imam? Ada zaman dahulu adik-adik, seseorang yang sakit kusta dinyatakan sembuh atau tidak itu ditentukan oleh imam. Makanya Tuhan Yesus bilang, "Pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Tapi pertanyaannya, memangnya mereka sudah sembuh? Waktu Tuhan Yesus bilang, "Pergi kepada imam-imam," sudah sembuh atau belum adik-adik? Belum. Tapi aneh ya, kenapa mereka mau ya adik-adik? Karena mereka percaya. Mereka punya iman. Mereka tahu bahwa Yesus bisa menolong mereka. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Di tengah perjalanan, seseorang dari mereka tiba-tiba dia lihat, "Loh, kok kulit saya sekarang sudah bersih? Saya sudah kuat. Jangan-jangan saya sudah sembuh." Ternyata adik-adik 10 orang semua itu sudah sembuh. Waduh, senangnya adik-adik. 10 orang kusta dalam perjalanan belum sampai pada imam-imam, mereka sudah sembuh. Dan 9 orang yang lain itu, mereka langsung berlari cepat-cepat pergi kepada imam, karena mereka tidak sabar lagi. Saya harus tunjukkan kepada imam bahwa saya sudah sembuh. Tapi ada satu orang, dia adalah orang Samaria. Dia tidak ikut-ikutan dengan 9 orang yang tadi. Dia langsung berbalik. Dia ingat yang sembuhkan dia siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Dia kembali, dan Alkitab berkata, waktu dia kembali itu dia bilang apa? Ayat 15 ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Adik-adik, yang sembuhkan dia siapa? Tuhan Yesus. Jadi orang Samaria ini, dia percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dia memuliakan Allah adik-adik. Dan buktinya di ayat yang terakhir, ayat 19, Tuhan Yesus bilang apa? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Wow, adik-adik, ini luar biasa. Orang Samaria ini, dia bukan hanya disembuhkan secara fisik, tapi dia disembuhkan secara rohani. Maksudnya apa ya? Coba kita lihat, sama-sama 10 orang sakit kusta ini sembuh. Ini penting ya adik-adik. Tapi yang 9 orang tadi, mereka hanya sembuh secara fisik. Memang betul, sakit kusta mereka sembuh. Tapi yang mendapat pernyataan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau hanya 1 orang. Tapi jangan kita salah mengerti, berarti kita harus berterima kasih dulu baru kita selamat. Oh tidak adik-adik, justru karena 1 orang Samaria ini memiliki iman yang menyelamatkan, makanya responnya itu dia langsung datang kembali berterima kasih sama Tuhan Yesus. Nah, apa pelajaran kita hari ini adik-adik? Yang kita dapat pelajari dari cerita 10 orang kusta ini, kita dapat dari 1 orang ini. Mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, itu bukti bahwa kita menghargai pemberian Tuhan. Apa sih pemberian Tuhan untuk kita? Hari ini adik-adik kita masih dalam keadaan yang sehat. Kita masih diberi kekuatan. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Jadi pantas dong kita berterima kasih. Nah, berikut kebaikan Tuhan yang lain apa adik-adik?
kita bisa masih menghirup udara yang segar. Masih banyak kebaikan Tuhan. Dan yang terpenting, pemberian yang terbesar di antara pemberian-pemberian yang lain, kita sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan, yang sudah memiliki iman yang menyelamatkan, sudah seharusnya dia berterima kasih. Terus gimana cara kita berterima kasih? Ingat ya adik-adik, tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah supaya kita kembali memuliakan Allah, seperti yang orang Samaria lakukan. Karena dia punya iman yang menyelamatkan, dia kembali berterima kasih dan memuliakan Allah. Lalu gimana caranya kita memuliakan Allah? Banyak cara. Salah satunya, hari ini kita masih beribadah. Walaupun hanya di rumah, kita tidak dilihat Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang berpikir, saya terus ibadah sudah, kan Ibu guru tidak lihat. Tapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, dia tahu bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ini tanda ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Beribadahlah dengan baik, dengan sopan, dengan tertib. Jangan hanya tidur-tiduran atau kayak nonton saja, lihat saja apa yang Ibu guru ceritakan. Tidak begitu. Sikap kita dalam beribadah itu adalah tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Yang berikut, bagaimana cara kita berterima kasih? Sudah beberapa bulan ini kita tinggal di rumah. Kita bikin apa? Apakah kita hanya tidur, hanya main game, nonton? Tidak. Sebagai anak-anak Tuhan, lakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Bantu orang tua, bangun pagi, bersihkan tempat tidur, menyapu, bantu mama, bersihkan sayur, cuci piring. Itu semua bukti bahwa kalian sedang mengucap syukur atau berterima kasih sama Tuhan. Dan satu contoh lagi, kita sekarang ini kan dalam situasi pandemi COVID-19. Semua sudah tahu ada aturan. Pemerintah sudah memberitahukan bahwa kalau kita keluar rumah harus menggunakan masker. Jangan kita melawan. Jangan kita Aisyah terusah sudah pakai masker. Berarti kita bukan anak yang taat. Jadi ketaatan kita, semua kebaikan yang kita lakukan, itulah bukti bahwa kita sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Ibu Siana juga hari ini tetap pakai masker. Jadi sebentar pulang kita tetap pakai masker. Itu maksudnya adik-adik, taat kepada pemerintah, taat kepada orang tua, mengasihi teman, mengasihi saudara, dan mengasihi ibu guru dan bapak guru. Tugas-tugas yang bu guru berikan harus kita kerjakan dengan jujur dan hormat kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi itulah kesimpulan atau pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Mengapa kita harus mengucap syukur? Itu bukti bahwa kita menghargai pemberian Tuhan, dan bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan sudah seharusnya mengucap syukur. Sebagaimana ayat hafalan kita hari ini, Efesus 5 ayat 20. Sekali lagi adik-adik buka Alkitabnya ya. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi, Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa, berarti terus menerus, atas segala sesuatu, dalam segala hal. Dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, mendorong kita untuk terus hidup mengucap syukur, karena kita sudah menerima pemberian yang berharga, yaitu Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah menyembuhkan dan menyelamatkan kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami mau hidup taat. Kami mau mengasihi orang tua kami, mengasihi teman-teman,
mengasihi sesama kami, sehingga melalui hidup kami, sikap kami, tutur kata kami, perbuatan kami, nama Tuhan dipuji-puji dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Anak-anak, silakan persiapkan persembahan kalian di rumah. Nanti saat berkumpul lagi di sekolah minggu, kita kumpulkan bersama. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita nyanyikan satu pujian, Beri Syukur. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah selesai memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang kami berikan, biarlah berguna untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami, untuk mama papa, saudara-saudara kami. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan. Biarlah di masa-masa pandemik ini kami tetap setia kepada Tuhan, kami tetap percaya kepada Tuhan, dan kami yakin Tuhan selalu menyertai kami. Kami berdoa untuk pemerintah, biarlah segala yang mereka tetapkan dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati mama papa dalam pekerjaan mereka, berkati kami dalam kehidupan kami di rumah saja ya Tuhan. Tolong mampukan dan kuatkan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, ibadah kita di hari ini telah selesai. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Namun hanya satu yang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur serta berterima kasih. Kita akan membuat suatu karya di minggu ini. Silakan anak-anak lihat di video selanjutnya. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, 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 hempilah hempimpa, Yesus jagoanku. Hempilah hempimpa, Yesus pujaanku. Wow, 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 hempilah hempimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, 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 hempilah hempimpa, Yesus jagoanku. Hempilah hempimpa, Yesus pujaanku. Wow, 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 hempilah hempimpa, Yesus jagoanku. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Miss Lisda berpesan kepada kita semua, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan jaga kebersihan, serta makan makanan yang bergizi. Oke?